Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali ketemu di ruang virtual untuk melaksanakan kuliah secara online pada program studi pendidikan vokasional teknik mesin otomotif Universitas IFET. Untuk hari ini kita akan belajar pada mata kuliah Mekanika Fluida Otomotif, dan hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Karena mata kuliah Mekanika Fluida adalah mata kuliah yang isinya adalah menghitung gaya pada fluida, baik fluida cair maupun fluida gas. Sebelum bisa untuk menghitung, maka tentu kita harus paham besaran, satuan, dan dimensi. Oleh karena itu, hari ini kita belajar pada materi tersebut. Kita mulai dari pengertian besaran dan mengukur. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, yang dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Satu contoh adalah panjang, itu besaran. Berapa panjangnya tentu harus dapat bisa diukur dengan angka atau kuantitatif. Misalnya adalah 10 meter. Yang kemudian, mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ada kata-kata sejenis dalam mengukur itu, karena mengukur adalah membandingkan. Tentu membandingkan adalah sesuatu yang harus sejenis. Kalau tidak sejenis, tentu tidak bisa diukur karena tidak sejenis. Kita lanjut. Nah, dalam mekanika fluida ada dua besaran, yaitu besaran besar dan arah. Yang kedua adalah bentukannya. Besar dan arah biasanya digunakan untuk mata kuliah matematik. Di situ adalah vektor, determinan, dan sebagainya. Tapi kalau mekanika fluida ditentukan atau diutamakan pada besaran-besaran bentukannya. Ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sekarang kita sudah melihat ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, masing-masing besaran pokok tadi mempunyai satuan, juga mempunyai singkatan, serta mempunyai dimensi. Dimensi, satu contohnya misalnya panjang. Dimensinya tentu di situ ada L. L itu adalah singkatan dari length, artinya adalah panjang. Massa itu satuannya adalah kilogram, singkatannya adalah kg, dimensinya adalah mass atau disingkat dengan M. Waktu juga begitu, dimensinya T, singkatannya S, satuannya sekon atau detik. Kemudian ada juga besaran yang tidak punya dimensi. Satu contoh adalah sudut datar. Apakah itu L, M, dia tidak punya dimensi. Nah, ketujuh besaran pokok tadi, mulai panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, densitas cahaya, jumlah zat adalah besaran pokok yang mempunyai dimensi. Kemudian, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari turunan, dari besaran pokok. Kalau besaran pokok, dia tidak mempunyai rumus, karena dia inti dari suatu besaran. Namun, kalau besaran turunan, dia mempunyai rumus, karena rumusannya itu berasal salah satunya dari besaran pokok. Satu contoh di sini misalnya volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi.
Panjang tadi adalah length, L. Lebar L, tinggi pun juga L. L itu tadi sumbernya adalah dari besaran pokok. Kemudian massa jenis. Massa jenis rumusnya adalah massa per volume. Massa di sini adalah massa benda. Volumenya di situ adalah volume benda cair atau volume air. Volume di sini dirumuskan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume itu berasal dari besaran pokok. Artinya, kalau misalnya massa jenis itu rumusnya massa per volume, itu adalah besaran turunan, bukan besaran pokok. Dan selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan antara besaran pokok dan besaran turunan. Anda bisa lihat di situ, besaran pokok itu tidak mempunyai rumus. Sementara besaran pokok, betul ya, besaran pokok itu tidak mempunyai rumus. Sementara apabila besarannya turunan, dia mempunyai rumus. Ini rumusannya, mempunyai rumus. Namun semua besaran, baik pokok maupun turunan, itu mempunyai dimensi. Misalnya panjang itu L, misalnya massa itu M, misalnya waktu itu T, kuat arus itu I, misalnya jumlah zat itu N, dan sebagainya. Kalau dia itu besaran, baik pokok maupun turunan, dia mempunyai dimensi, kecuali radian tadi, kecuali kemiringan atau sudut kemiringan tadi, ada dua tadi, itu memang rumusan dari besaran yang tidak berdimensi. Lanjut. Ini adalah penamaan besaran. Ada dua. Yang pertama, penamaan dengan menggunakan nama khusus. Yang kedua adalah penamaan dengan tidak menggunakan nama khusus. Yang tidak menggunakan khusus itu adalah satuan-satuan yang asli. Kemudian yang mempunyai nama khusus adalah satuan-satuan yang tidak asli atau namanya sudah berubah. Satu contoh misalnya di sini, kalau misalnya gaya misalnya itu adalah F, saya tulis di sini ya. M itu adalah meter adalah gaya. Maaf. F itu adalah gaya, sehingga di sini satuan F itu sama dengan ya, satuan ini bisa ditulis dengan Newton. Apabila saya mengatakan 1 Newton dengan saya mengatakan 1 kg meter per detik kuadrat, itu adalah sama. Nama khusus atau nama sudah diganti. Energi juga begitu, daya juga begitu, frekuensi juga begitu. Anda paham? Ya, kita lanjut. Kemudian satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Satu contoh misalnya meter, kilometer, itu adalah satuan panjang. Kalau saya mengatakan 1 meter, berarti saya mengatakan panjang. Kalau saya mengatakan berapa menit, berarti saya tanya waktu. Kalau saya bertanya berapa kilogram, berarti saya bertanya tentang satuan massa suatu benda. Nah, sistem satuan ada dua. Yang pertama ada sistem metrik.
Yang kedua adalah sistem non-metrik. Sistem metrik itu dikenal ada dua, sistem MKS dan sistem CGS. MKS itu singkatannya adalah meter, kilogram, sekon. CGS itu adalah sentimeter, gram, dan sekon. Sementara sistem non-metrik biasanya dikenal dengan satuan-satuan Inggris. Anda pernah melihat dan mendengar mungkin ada satuan di situ kilogram Fos, KGF. Itu sama dengan kata-kata Fos di sini. Itu artinya ini adalah satuan British atau satuan Inggris. Kemudian ada lagi pound mas. Ini berarti satuan. Kita lanjut. Sekarang dimensi. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Gunanya, satu, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi, apabila rumus atau persamaan itu untuk membuktikan benar atau tidaknya rumus atau persamaan itu, bisa dicari dengan mencari dimensi. Kalau dimensinya benar, pasti rumusannya benar. Dan sebaliknya. Nah, besaran pokok tadi ada 7, kemudian dimensinya itu. Misalnya panjang itu length, massa itu mass, waktu itu adalah times, dan seterusnya. Atau disingkat L, M, T, I, Candela, Joule, dan Newton. Kita lanjut. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa suatu besaran itu benar dan tidak. Satu contoh misalnya bisa dibuktikan dengan melihat dimensi. Apakah rumusannya itu betul atau tidak. Misalnya di sini adalah suatu luas. Luas itu adalah panjang, lebar. Kalau panjang kita bicara tentang L atau length. Panjang kan? Kemudian luas juga sama. Sehingga dari L ini akan merumuskan, menghasilkan double L atau L kuadrat. L kuadrat. Misalnya di situ adalah massa jenis, ya. Massa jenis adalah massa suatu benda. Massa suatu benda itu adalah massa per volume. Satuannya adalah kilogram. Itu adalah meter pangkat. Kilogram berarti kita bicara tentang M. Kalau kita volume itu adalah L. L ini adalah panjang kali lebar kali tinggi kan. Berarti bisa saya tulis 3 atau pangkat min 3. Dari bawah naik ke atas menjadi L pangkat min 3. Sama kan? Anda paham kan? Oke. Kita lanjut sekarang. Nah, ini adalah dimensi untuk besaran-besaran turunan. Mari kita buktikan satu persatu. Misalnya di sini ada tekanan, ya. Apakah benar tekanan itu rumusan dimensinya itu? Mari kita buktikan. Nah, sini ya. Tekanan itu adalah P itu sama dengan F itu adalah gaya, A itu adalah luas. Nah, kalau kita bicara tentang gaya, itu satuannya adalah kilogram meter. Kemudian kalau kita bicara tentang luas permukaan, maka satuannya adalah meter pangkat
Karena luas permukaan adalah rumusannya adalah panjang kali lebar. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kilogram, maka kita akan bicara tentang M. Bicara tentang meter, berarti kita bicara tentang L. Kalau kita bicara tentang detik kuadrat, detik itu berarti kita bicara tentang T, min 2. Kan? Kemudian, kalau kita bicara adalah meter kuadrat satuannya, kalau kita bicara tentang meter, berarti kita bicara tentang L pangkat 2. Ada 1 di sini, 1 min 2 kan, berarti di sini adalah M, enggak muat ya, sini ya. L pangkat min 1 dikurangi 2 kan min 1. Ya kan? Kemudian di sini ada T pangkat min 2. Ini kan ini. Sama satuannya Pascal, itu adalah Pascal, dimensinya adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Itu 1 Pascal. Daya juga begitu, momen inersia juga begitu, momen gaya juga begitu, kemudian dan seterusnya. Momentum sudut juga begitu. Anda paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu contoh yang tadi sudah saya ajarkan kepada Anda. Misalnya, di sini adalah tentukan dimensi dan satuannya dalam SI atau standar internasional untuk besaran turunan berikut. Misalnya adalah gaya. Sini ya. Nah, gaya itu tadi, itu satuannya bisa dalam per detik. Kemudian rumusannya adalah massa kali percepatannya ini. Ini massa. Kecepatannya adalah meter M. Ini adalah kita bicara tentang M, massa, massa ya, M kali kalau percepatan adalah meter. Meter kalau kita detik kuadrat di sini, kuadrat. Berarti kita bicara tentang times pangkat 2. Gaya itu sama L T 2. Kan? Nah, berat jenis juga begitu. Artinya berat jenis adalah kata-kata jenis itu adalah dibandingkan atau dibagi dengan volume, artinya volume zat cair atau juga volume air. Zat cairnya secara umum, baik itu oli, baik itu air, apabila di situ bendanya adalah air, maka volume yang dimaksud adalah volume air. Atau dapat saya katakan, berat jenis adalah perbandingan antara berat dari suatu benda dibagi dengan volume zat cair. Tekanan tadi sudah saya bahas. Usaha juga begitu. Usaha adalah gaya kali jarak. Gaya adalah, misalnya di sini ya. Tadi kan usaha, di sini ya. Usaha itu tadi adalah M T pangkat min, tinggal jarak, berarti kita bicara tentang L. Atau M L kali L kan, kali T usaha ya. Usaha itu dimensinya adalah M L kuadrat kali T pangkat min 2. Anda paham? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang konversi satuan. Ya, setelah kita mengetahui dimensi, besaran, satuan, dan sebagainya, kita lanjut kepada konversi satuan. Konversi satuan itu mengubah satuan, artinya mengubah menjadi satuan yang lain.
Ada persyaratan ketika kita bisa melakukan konversi satuan. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah sejenis. Misalnya ini adalah gram. Gram itu adalah berarti kita bicara tentang massa. Gram yang sejenis dalam kilogram. Itu bisa, itu sejenis. Ini kan massa. Kemudian sentimeter pangkat 3 berarti bicara tuh sentimeter pangkat 3 berarti di sini adalah satuan volume. Ya. Kilogram per meter pangkat 3 itu adalah satuan massa. Gram per sentimeter pangkat 3 berarti ini juga massa sama, selevel, sebanding, maka ini bisa dilakukan konversi. Contoh lain misalnya adalah kilometer. Kalau kita bicara tentang kilometer, tentu kita mencari dikonversi menjadi meter. Meter kan sama, berarti satuan kemudian per sekon, berarti ini juga T. Nah, kalau ada meter per sekon, kalau ada kilometer per jam, berarti isaman kecepatan dan seterusnya. Anda paham? Kita lanjut. Nah, ini adalah ketentuan di dalam konversi. Satu contoh misalnya, 1 mil itu sama dengan 5.280 feet. Jadi feet itu satuan panjang yang biasanya digunakan untuk British di Inggris, bukan di SI, bukan di standar internasional. Kemudian 1 hour atau 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon atau 3.600 detik. Berarti 1 sekon berarti 1/3.600 jam. Karena 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Nah, kita lanjut kecepatan misalnya. Bisa saja satuannya mil per jam, bisa saja feet per mil, bisa saja jam per detik, bisa saja feet per detik. Asal kuncinya adalah misalnya kecepatan. Kecepatan itu dimensinya adalah dimensi dari jarak per waktu, dimensi dari length per T. Nah, kalau satuannya sama, sebanding, berarti bisa dilakukan konversi, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, hukum Newton kedua. Kalau kita bicara tentang mekanika fluida, tentu kita bicara tentang hukum Newton. Karena mekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya. Sementara hukum Newton 2 berbicara tentang gaya. Artinya tidak mungkin mekanika fluida itu apabila tidak menggunakan rumus dari hukum Newton 2. Apa rumusannya? Adalah F sama dengan M kali A. F itu gaya, satuannya adalah kilogram meter per detik kuadrat atau sama dengan 1 Newton. M-nya adalah massa benda dalam satuan kilogram. A adalah percepatan. Percepatan adalah meter per detik kuadrat. Sementara V sama dengan kecepatan. Nah, di sini saya sampaikan kepada Anda perbedaan antara percepatan dan kecepatan. Apabila percepatan itu bisa dikatakan kecepatan yang berulang-ulang. Artinya, kalau ada percepatan, itu pasti ada kecepatan. Kecepatan yang dilakukan oleh suatu benda yang berulang-ulang atau lebih dari satu, itu adalah percepatan. Kalau kecepatan, bisa saja itu hanya 1 kali. Misalnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, berapa waktu dibutuhkan, sekian berarti jarak per waktu itulah kecepatan. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, 2 kali, 3 kali, itu rata-rata. Kecepatan rata-rata dari perpindahan satu tempat ke tempat lain per waktu, itulah yang disebut dengan percepatan. Oke, Anda paham? Lanjut ya. Contoh 1.
Contoh 1, berapa gaya yang harus diberikan pada suatu benda dengan massa 1000 dan percepatan adalah 10 meter per detik kuadrat. Penyelesaiannya, gaya yang bekerja dapat dihitung berdasarkan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. M-nya tadi diketahui masanya 100 kan? Sorry, tadi saya bilang 1000 ya, 100. Kali percepatannya adalah 10. Jadi 100 kali 10. Satuannya apa? Newton atau kilogram meter per detik kuadrat untuk satuan SI. Nah, satuan bisa dikonversi dari satuan SI menjadi satuan MKS. Catatannya, apabila KS, G-nya itu adalah tetapan. Ada 9,81 itu adalah tetapan. Jadi G yang dimaksud itu adalah gravitasi. Harganya adalah 9,81. Sehingga F-nya adalah 1000 per G. G-nya 9,81 sama dengan 101,94. Contoh yang kedua. Benda mempunyai berat 10 kg fos di bumi. Hitung berat benda tersebut di bulan dan matahari. Percepatan gravitasi di bulan dan matahari adalah GB bulan 1,7 meter per detik kuadrat dan G di matahari 270 meter per detik kuadrat. Gravitasi bumi 9,81 meter per detik kuadrat. Sesuai dengan hukum Newton, F sama dengan MA, maka F gaya sama dengan W itu sama. Perbedaannya hanya apabila ini ya. Nah, bukan ini. Mana tadi? Ini ya. Apabila perbedaan antara F dan W. Apabila F sama dengan MA dan W sama dengan MG, kalau posisinya itu adalah W, itu adalah suatu benda. Benda yang ditempatkan suatu tempat. Kalau misalnya adalah diam. Ini adalah benda, ini adalah berarti percepatan, berarti ada gerakan. Di sini adalah gravitasi suatu benda yang ditempatkan di suatu benda yang lain, maksudnya pasti dia akan jatuh ke bawah apabila misalnya ditempatkan di meja, pasti akan jatuh ke bawah lah. Jatuhnya ke bawah itulah dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, sekali lagi F dan W satuannya sama. Itu sama-sama gaya yang pada benda yang bergerak dan gaya pada benda yang tidak bergerak. Kemudian kita lanjut, apabila W-nya diketahui berat gaya, berat, ya, tulis ya, dan perlu Anda ingat-ingat. Kalau saya bicara tentang massa, itu tidak sama dengan berat. Tapi kalau saya bicara tentang gaya, berarti saya bicara tentang berat. Bedanya, kalau gaya itu F pada benda yang bergerak. Kalau W, benda yang diam. Oke, kemudian kita ketahui W-nya adalah 10. Sesuai dengan rumus kan. Rumusnya adalah M kali G. W-nya 10, M masanya adalah 10 per 9,81 kan. Di sini ketemu. Jadi 1,01 sekian. Sebagai suatu tetapan, suatu massa benda adalah tetap dimanapun, tapi beratnya beda karena pengaruh gravitasi. Gravitasi di bulan, gravitasi di bumi, gravitasi di matahari itu beda. Ini kan gravitasi, GB itulah
gravitasi di bulan, G nilainya beda. Tapi kalau masanya sama kan? Sama. Berarti sudah ketemu ya. Anda paham? Kita lanjut. Nah, sekarang contoh ketiga, 1 liter minyak mempunyai berat 7, sekian Newton. Hitung berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Soal ini menggunakan sistem satuan SI. Volume minyak atau V sama dengan 1 liter atau 0,001 meter pangkat 3. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berat minyak W sama dengan 7,02 Newton. Nah, rumusannya ini atau W sama dengan massa jenis kali volume. Maka massa jenis sama dengan beratnya adalah kelihatan. Di sini adalah berat itu Newton, 7, volumenya adalah 0,00. Ketemu kan? 7020. Dari rumus ini akan sama sebanding dengan ini. Karena V berarti kalau ini adalah massa jenis terhadap gravitasi. Hanya di alih rumuskan. Sehingga massa jenis sama dengan yang tadi diketahui 7020. G-nya itu adalah 9,9. Nah, S di sini S rapat relatif. Rapat relatif itu adalah massa jenis dibagi atau dibandingkan dengan massa jenis. Di sini adalah air kan? Air. Jadi massa jenis air tetapan yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Itu massa jenis air. Meski tidak ada di dalam soal, massa jenis air itu sudah diketahui karena sudah tetapan. Kemudian massa jenis minyak ini 715 itu tidak tetapan karena harus dicari. Tapi kalau yang massa jenis air tetapan. Jadi 1000 satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3 karena volumenya. Baik, kita lanjut. Para mahasiswa, untuk mengakhiri pertemuan kita yang kedua ini, saya akan mewajibkan Anda untuk menjawab kuis. Ada 2 kuis yang mesti Anda jawab. Sebagai bukti Anda mengikuti perkuliahan pada pertemuan yang kedua ini. Yang pertama adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ditanyakan berapa kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam meter per sekon. Yang kedua, 1 liter oli meseran yang akan digunakan pada sepeda motor mempunyai berat 7,0 X Newton. X itu adalah nomor akhir NPM mahasiswa. Kalau misalnya nomor akhirnya itu 9 misal, berarti Anda mempunyai nomor 7,09 Newton. Kalau misalnya NPM Anda terakhir 5, berarti beratnya adalah 7,05 dan seterusnya. Hitunglah berat jenis oli meseran, rapat massa oli meseran, rapat relatif oli meseran. Demikian para mahasiswa, saya tunggu jawaban kuisnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.